Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji PPG guru tertentu periode 3 tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maya Fitriana dengan MPM 2510013615423 di LPTK Universitas Bung Hatta dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk ujian kinerja dengan tema Metamorfosis Makhluk Hidup di kelas 3 di SDN 1 Indra Putra Subing, Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Oh iya, alhamdulillah kalau sudah baik. Coba sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelasnya dipersiapkan untuk menyiapkan temannya berdoa terlebih dahulu. Semua siap. Raditu billahi rabbak wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak coba tengok kanan kiri anak-anak. Kira-kira temennya ada yang tidak hadir atau tidak ya? Coba. Oh, berangkat semua. Alhamdulillah kalau berangkat semua. Berarti sudah siap ya belajar sama Bu Guru? Ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, untuk bentuk kita cinta terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon untuk anak-anak berdiri semuanya. Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup berkatu, hidup baru, bersatu rakyat semua. Kami berjiwanya, tak bedanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku terpuji. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku terpuji. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Kelas 3? Siap. Kelas 3? Siap. Kelas 3? Siap.
Siswa kelas 3 apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana obatnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pintar. Anak-anak sudah siap belajar ya? Oke, Ibu mau tanya nih, anak-anak pernah lihat kupu-kupu? Enggak, coba. Pernah ya? Siapa yang belum pernah lihat? Oh, berarti pernah semua ya? Oke, kupu-kupu itu sebelum menjadi kupu-kupu dulunya seperti apa? Ada yang tahu? Oh, bertelur dulu ya? Setelah bertelur menjadi apa sih? Ulat. Setelah itu baru menjadi kupu-kupu. Iya, jadinya kupu-kupu itu tidak langsung menjadi kupu-kupu. Jadi ada prosesnya, ada siklus hidupnya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang metamorfosis makhluk hidup. Jadinya, apa itu metamorfosis? Nanti Ibu akan jelaskan di video, ya. Nanti anak-anak simak baik-baik. Oke? Kanda dan Raisa. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Seperti kupu-kupu, ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat. Kemudian menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. Satu, telur. Semua dimulai dengan seorang kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada dalam tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva atau ulat. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu pagi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Berkembang. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra dan dikeluarkan oleh ulat. Dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Kita berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memakan kamunya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna saya cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Halo teman-teman, selamat belajar.
Oke, Ibu akan jelaskan yang berkaitan dengan video biar anak-anak paham ya. Metamorfosis. Nah, apa itu metamorfosis? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke. Nih, metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu adalah metamorfosis sempurna, yaitu melalui 4 fase, dan metamorfosis tidak sempurna yang hanya melalui dengan 3 fase. Terus selanjutnya, metamorfosis sempurna. Nah, tadi kan sudah sudah Ibu jelaskan metamorfosis itu ada 2, sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama yang kita bahas adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi nak, kalau hewan itu melalui 4 tahap dalam siklus hidupnya, berarti dia bisa dikatakan dengan hewan metamorfosis sempurna. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu yang mengalami metamorfosis sempurna itu hewan apa? Ayo, siapa yang tahu? Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Terus apa lagi? Katak. Terus nyamuk dan semut. Tadi yang di video tadi hewan apa? Kupu-kupu. Coba kita hitung, bener nggak dia itu melalui 4 tahap? Pertama apa dulu tadi metamorfosisnya? Iya, telur, kemudian ulat, setelah ulat kepompong, terus kupu-kupu. Bener ya, berarti kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Nah, kata, kita bahas kata. Kata pertamanya menjadi apa dulu nih? Telur, kemudian berudu, setelah itu berudu berekor. Jadi setelah berudu, terus dia jadi berudu ada ekornya. Setelah itu menjadi katak muda, setelah itu katak dewasa, malah 5 kalau katak. Berarti minimal 4 itu berarti sudah termasuk metamorfosis sempurna ya, kalau katak malah 5. Terus selanjutnya apa itu? Nyamuk. Dari apa nyamuk? Pertamanya telur, setelah telur jadi jentik. Jentik, anak-anak pernah tahu kan jentik-jentik? Setelah jentik-jentik apa? Jadi apa lagi? Nyamuk muda. Setelah itu nyamuk dewasa. Berarti nyamuk termasuk. Oke, begitupun dengan semut. Terus tuh lihat gambarnya. Kalau yang sebelah sini kupu-kupu ya. Kupu-kupu tadi sudah dijelaskan dan kata ini. Jadi pertamanya telur, setelah itu menjadi berudu, terus berudu berekor seperti ini ya. Setelah itu menjadi katak muda dan katak dewasa. Tahap-tahap metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Telur, terus larva atau ulat. Jadi kalau ada kata-kata larva, berarti itu sama aja dengan ulat. Setelah itu menjadi kepompong atau pupa. Setelah itu yang terakhir menjadi imago, kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, nih telur. Kupu-kupu betina meletakkan telur-telurnya pada daun. Kira-kira anak-anak kalau pas main di kebun, pernah nggak menemukan telur yang ada di daun? Nggak pernah? Ada yang belum pernah? Nggak pernah melihat? Nah, coba nanti setelah pulang sekolah, misalkan main, diamatin sekitarnya, kira-kira daunnya kalau ada apa? Iya, butiran kecil-kecil itu bisa jadi telur dari kupu-kupu. Terus setelah telur menjadi larva atau ulat. Setelah telur menetas, keluarlah larva atau ulat. Ulat ini akan makan banyak daun dan tumbuh besar. Jadi pas ulat menjadi ulat itu, dia makan apa? Daun-daun di sekitarnya. Nah, ini bisa jadi ancaman bagi apa?
Iya, bagi warga sekitar karena menjadi hama ya kalau ulat itu makan daun-daun bunga kalian di rumah. Bisa jadi kalau di sawah makan apa itu? Daun padi dan lain sebagainya. Ini yang paling merugikan. Tahap pada ulat ya. Terus selanjutnya menjadi pupa atau kepompong. Setelah cukup besar, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan mengalami perubahan besar. Jadi kepompong itu cuma rumahnya nak, dalamnya ya ulat. Nah, selama dia itu di dalam kepompong, dia akan mulai tumbuh, mulai berubah. Nah, nanti kalau sudah berubah jadi kupu-kupu, dia akan keluar, dia udah jadi kupu-kupu gitu. Nih, menjadi kupu-kupu dewasa. Kalau dia sudah keluar dari kepompong, dia akan menjadi kupu-kupu. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu ini seperti ini. Diamati, nanti ibu akan kasih tugas per kelompok yang dapat kupu-kupu ini urutannya nanti. Diamatin ya. Oke. Terus sekarang nih yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna melalui 3 tahap. Tidak seperti metamorfosis sempurna yang melibatkan perubahan bentuk drastis. Jadi kalau yang tidak sempurna itu cuma 3 tahap nak. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu? Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan capung. Anak-anak sudah pernah melihat belalang? Kalau capung sudah pernah? Oke. Kenapa kok bisa dikatakan tidak sempurna? Nih, karena kalau pada belalang nih, dia itu telur, setelah telur jadi nimfa atau belalang muda, setelah itu baru menjadi belalang dewasa atau imago. Jadi setelah menetas dari telurnya, itu dia langsung jadi belalang. Tapi belalang yang kecil atau muda, baru jadi belalang dewasa. Jadi cuma 3 tahapannya. Beda sama kupu-kupu tadi. Dia kan bentuknya kan beda semua kan. Dari telur menjadi ulat, kan beda banget tuh. Setelah itu jadi kepompong, baru kupu-kupu itu. Kalau belalang beda. Dia setelah menetas, sudah menjadi belalang. Tapi masih muda atau kecil. Baru belalang dewasa. Nih, telur. Belalang betina bertelur, lalu meletakkan telur-telurnya di tanah atau daun. Setelah itu yang kedua jadi nimfa atau belalang muda. Setelah telur menetas, keluarlah nimfa atau belalang muda. Nimfa ini mirip dengan belalang. Dewasa tetapi lebih kecil. Ya, dia habis menetas sudah menjadi belalang tapi bentuknya kecil dan belum mempunyai sayap biasanya. Terus yang ketiga jadi imago atau belalang dewasa. Setelah beberapa kali berganti kulit, jadi belalang itu berganti kulit ya. Nimfa akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap. Lama-lama dia mempunyai sayap dan bisa terbang. Metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Tuh, metamorfosis belalang. Yang pertama telur, setelah itu menjadi nimfa, setelah itu yang terakhir menjadi belalang dewasa. Diamatin. Nanti ada tugas dari Bu Guru. Urutannya diamatin ya, dihafalin. Oke, sebelum Ibu kasih tugas diskusi, kita nyanyi bareng-bareng. Kita pakai nada anak kambing saya ya, tapi diganti liriknya pakai ini. Oke, siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan, sambil tepuk tangan. Belajar bersama tentang metamorfosis hewan sekitar kita. Ada yang sempurna dan tidak sempurna. Keduanya memiliki fase yang tidak sama. Sempurna telur larva, pupa jadi dewasa. Contohnya kata nyamuk dan kupu-kupu.
Tidak sempurna telur, nimpa jadi dewasa. Contohnya capung, kecoa, dan belalang. Pinter sekali. Oke, sebelum Ibu kasih tugas, kira-kira ada yang bertanya? Coba. Oke, silakan. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari temennya? Oh iya, jadi gini nak, kalau sapi itu tidak mengalami metamorfosis, karena sapi itu begitu lahir, dia sudah jadi sapi, itu nggak bertelur, ya. Biasanya metamorfosis itu dialami oleh hewan serangga, ya, bukan mamalia. Paham sampai sini? Ada yang bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, Ibu kasih tugas berkelompok. Nah, kelompoknya seperti kemarin aja ya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di sini Ibu kasih tugas. Ada yang bawa gunting? Ya, nanti lemnya Ibu kasih. Digunting ini, setelah itu ditempel sesuai urutannya. Ini telur ya, telur, terus apa lagi? Nanti digunting. Yuk, diskusikan bareng-bareng. Iya, dipotong, nak. Ditulis nama kelompok, kelompoknya kelompok berapa di sini? Kelompok 3, anggotanya siapa aja ya? Yuk, silakan. Dikasih nama dulu, nak. Nama kelompok 4, nama anggotanya siapa aja ditulis. Ya, motongnya sini, seret, baru dipotong kecil-kecil. Ya, bareng-bareng. Nama kelompok di sini, ini kelompok 1, anggotanya siapa aja ditulis semuanya. Ya, pulpennya mana? Siapin. Jangan kebalik ya. Dari telur dulu kan. Setelah telur apa lagi? Jentik. Jentik. Terus apa lagi? Nanti ditulis ya. Dipotong seret gitu. Nih, Ibu kasih lem nih. Iya, nanti dilem ya. Setelah dilem nanti bawahnya ditulis. Itu apa? Telur misalnya. Ditulis telur. Iya, dipotong. Setelah itu nanti ditempel. Mana yang telur dulu ditulisin. Iya, ini pakai lem. Ini lem glukol. Iya. Ya, boleh di situ, ditulis di situ, dikasih keterangan. Jadi nanti waktu presentasi anak-anak bisa menjelaskan. Langsung dikasih keterangan aja. Kalau yang nggak paham boleh bertanya sama Bu Guru. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya, ini lemnya. Iya, hasilnya ditempel di situ. Kenapa, nak? Telur, nak. Ditulisin aja telur gitu. Telur, ditulisin. Apanya?
Iya, terakhir di nomor 3. Jadi diurutin dari nomor 1 itu pertama apa? Tadi. Belalang kan sudah tahu kan tadi Ibu jelasin kan? Nih, pakai lem ya. Iya, ditulis keterangannya. Ya, telur ditulis telur, terus apalagi nimfa ditulis nimfa. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, waktunya masih panjang. Jangan sampai kebalik ya urutannya. Berudu berekor. Ya? Oke, tanya apa, Nak? Jentik-jentik ya? Ya, jentik-jentik. Jentik-jentik, setelah itu apa? Nyamuk? Apa? Nyamuk muda. Nyamuk muda itu berarti dia belum mempunyai sayap. Sayapnya baru mau tumbuh. Terus yang terakhir nyamuk. Kalau udah terbang berarti udah jadi nyamuk ya. Oke, tulisannya yang rapi. Terus semuanya ini apa namanya harus belajar semua. Jadi satu kelompok ini harus paham nih urutannya. Oke. Setelah itu didiskusikan ya, dihafalin urutannya. Nggak usah buru-buru, waktunya masih panjang. Iya. Oh iya, ditulis dulu keterangannya. Setelah ditulis keterangannya, nanti semuanya harus tahu nih. Harus dihafalin ya. Nggak apa-apa, ditebelin aja. Ya, tadi ada berudu berekor, apalagi? Kata apa? Iya, kata kecil boleh, kata muda boleh. Oh ya, dihafalin satu kelompok ini harus hafal nih urutannya nih. Coba dites satu-satu temennya. Sudah bisa apa belum? Kalau diskusi itu harus berkelompok. Ya. Kenapa? Belalang muda itu berarti dia belum punya sayap. Oh, namanya nimfa. Kalau imago itu belalang dewasa. Nimfa tadi namanya. Jentik-jentik gitu. Nggak apa-apa. Jentik-jentik. Maksudnya gimana? Oh, boleh. Yang penting temennya paham nanti pas presentasi. Ya. Tulisannya yang rapi ya. Kan sudah kelas 3, jadi tulisannya harus sudah rapi. Harus kasih jarak ya. Dihafalin bergantian. Dihafalin. Nanti kan Ibu di akhir pembelajaran Ibu kasih soal lagi. Itu nggak boleh contek-contekan nanti. Anak-anak sendiri yang mengerjakan. Jadi harus hafal itu urutannya. Apa itu tadi nyamuk? Nyamuk, iya pintar sekali. Nanti kalau temennya maju ke depan presentasi, kelompok lain kalau mau bertanya boleh. Makanya satu kelompok ini harus dihafalin urutannya. Kalau temennya nanti tanya, kelompok yang presentasi sudah bisa jawab gitu ya. Ya. Oh ya, dihafalin Nak. Ya, coba tanya satu-satu temennya. Sudah hafal belum urutannya? Coba. Ayo. Kelompok 4 sudah selesai. Sudah hafal. Ketua kelompoknya atau yang mewakili kelompoknya nanti maju ke depan ya. Tidak usah semuanya biar tidak
penuh di depan. Ada yang sudah siap? Kelompoknya maju. Kelompok berapa? Kelompok 1 sudah siap? Apa mau kelompok 2 dulu? Boleh. 1 dulu. Sudah siap? Oke, silakan maju ke depan perwakilannya. Yuk, boleh sini. Ya, dibawa. Oke. Assalamualaikum. Ucapin salam. Assalamualaikum semuanya, saya akan menjelaskan Dari kelompok berapa disebutin? kelompok 1. Ya, Nama kelompok 1 anggotanya Salsa, Dwi, Ayunda, Nanda, Davi, Hafiz. Metamorfosis nyamuk. Ya, yang pertama Telur. Kemudian jentik. Nyamuk muda. Nyamuk tua. ya, nyamuk dewasa. Ada yang bertanya dari kelompok lain? Oh tidak, kalau tidak coba kita koreksi bersama. Coba Ibu koreksi ya. Kelompok 1 mendapatkan metamorfosis pada nyamuk. Yang pertama mereka tempel itu urutannya telur. Benar telur? Benar. Setelah itu telur menetas menjadi jentik-jentik. Setelah telur menjadi jentik-jentik, benar? Benar. Setelah itu menjadi nyamuk muda. Setelah itu menjadi nyamuk dewasa. Benar teman-teman? Benar. Kita kasih wow ya. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Hebat sekali. Silakan duduk. Kelompok yang lain yang sudah siap maju ke depan. Silakan kelompok 2. Oke, ucapin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2. Anggota kedua Reka, Dika, dan Biasa. Metamorfosis kata. Yang pertama telur, kedua barudu, ketiga barudu berekor, keempat kata muda, dan kelima kata dewasa. Oke, ada yang bertanya dari kelompok lain? Boleh? Oh, sudah paham semua. Kalau sudah paham semua, kita koreksi lagi. Kira-kira benar nggak ya dari kelompok 2? Kelompok 2 mendapatkan metamorfosis pada kata. Mereka menempel di nomor 1 itu telur. Benar nggak? Ya. Setelah telur menetas menjadi berudu. Benar? Setelah berudu menjadi berudu berekor. Benar nggak? Iya. Setelah itu menjadi kata muda, lalu menjadi kata dewasa. Benar teman-teman? Oke, kita beri W. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Oke, kasih aplaus. Boleh duduk. Silakan. Selanjutnya, kelompok berapa yang sudah siap? Oke, kelompok 4. Salam dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Anggota kelompok Diva, Dinda, Sinta, Azam, Rehan, Gilang, dan Fadil. Metamorfosis belalang. Yang pertama telur, yang kedua belalang muda, yang ketiga belalang dewasa. Oke, coba kita koreksi bareng-bareng. Kira-kira dari kelompok 4 itu benar nggak ya mereka mengurutkannya? Kelompok 4 mendapatkan metamorfosis pada belalang. Yang pertama, telur. Benar nggak teman-teman? Ya. Benar. Yang kedua, belalang muda atau nimfa. Benar? Yang ketiga, belalang dewasa atau imago. Benar? Benar. Kita beri W. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wah. Kasih tepuk tangan. Silakan boleh duduk kembali. Wah, anak-anak ini hebat sekali loh. Sudah paham. Ya, yang terakhir kelompok 3 ya. Oke, silakan. Dari kelompok 3. Sudah salam belum tadi? Oh iya. Anggota Intan, Rita, Gibran, Ditya, Dika, dan Reza.
akan menjelaskan metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama telur, kemudian ulat atau larva, kemudian kepompong atau pupa, kemudian kupu-kupu dewasa. Oke, ada yang bertanya? Tidak. Kita koreksi lagi. Benar nggak ya dari kelompok 3 ini? Kelompok 3 mendapatkan metamorfosis kupu-kupu. Nah, ini kupu-kupu yang pertama kali kita amati tadi ya. Metamorfosis pada kupu-kupu yang pertama telur, benar? Yang kedua ulat atau larva, benar? Benar. Yang ketiga menjadi apa? Kepompong atau pupa, benar ya? Lanjut, yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Wah, hebat sekali untuk kelompok 3. Beri dia W dulu. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia. Wah, kasih tepuk tangan. Boleh silakan duduk. Wah, ternyata dari 4 kelompok ini sudah paham semua Ibu amati ini. Cara pengurutannya benar, terus namanya juga benar. Berarti ini nilainya bagus-bagus semua. Berarti anak-anak nyampe sini sudah paham ya? Oke, pinter. Kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Yes. Oke. Kalau anak-anak sudah paham semua, nggak ada yang bertanya lagi. Sekarang Bu Guru yang tanya. Ya, Bu Guru yang tanya nih. Tadi dalam metamorfosis pada kupu-kupu, urutan yang kedua apa? Ayo, kedua loh. Kedua ulat. Iya, ulat. Terus hewan yang cuman mengalami metamorfosis tidak sempurna, kira-kira tadi apa? Belalang. Oke, pintar. Selain belalang apa? Capung. Tadi kan capung kita nggak ini ya, tidak menempel ya. Ada yang bisa menjelaskan kalau capung itu urutannya dari apa? Hampir sama kayak belalang. Ya, boleh. Apa? Iya, pinter. Oh, pinter sekali. Berarti anak-anak ini sudah paham semuanya ya. Kalau metamorfosis itu ada berapa tadi? Metamorfosis. Metamorfosis ada 2. Apa saja kelompok 2? Coba sebutin. Oh, pintar. Metamorfosis itu ada 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pintar. Terus Bu Maya pengen tanya kepada siapa ya? Bu Maya mau tanya sama Dipa. Tadi metamorfosis sempurna mengalami berapa fase? 4 fase. Boleh sebutkan? Pertama telur, kedua bulat, ketiga menjadi, keempat menjadi dewasa. Oh iya, itu metamorfosis sempurna pada kupu-kupu ya, benar ya? Benar. Terus Ibu mau tanya lagi nih sama siapa ya kira-kira? Sama Dista lah, sama Dista. Ibu mau tanya, kalau metamorfosis tidak sempurna mengalami berapa fase? 3. Ya, coba contohnya hewan apa? Belalang urutannya metamorfosisnya seperti apa? Telur, belalang muda, dan belalang dewasa. Benar teman-teman? Benar. Oh iya, pinter-pinter semuanya. Ibu pasti yakin ini, semuanya sudah bisa semua. Metamorfosis itu tadi apa pengertiannya, setelah itu ada berapa jenis, ya sudah tahu ya. Setelah itu hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, anak-anak sudah paham ya. Oke, sekarang satu pertanyaan lagi. Pada fase apa ya yang menjadi ancaman bagi
tumbuhan atau petani, misalkan dia merugikan nih. Ulat. Kenapa kok bisa ulat menjadi ancaman? Oh iya, karena kan ulat kan makannya daun. Jadinya dia akan makan daun yang ada di sekitarnya. Misalkan anak-anak ini nanam padi, jadinya di situ ada ulat tuh. Ada ulat di situ. Berarti kan dia makan daun padinya ya. Nah, bisa gagal panen kan? Terus kalau anak-anak nanam tumbuhan di rumah, bunga misalnya, ada ulatnya. Terus kira-kira nanti dia merugikan nggak itu? Merugikan karena apa? Akan memakan tumbuhan atau daunnya yang anak-anak tanam di situ. Jadi fase yang merugikan adalah ulat. Fase yang menguntungkan sekarang, kira-kira apa? Yang merugikan tadi ulatnya. Terus yang menguntungkan ada yang bisa nggak? Yang menguntungkan kupu-kupu, benar? Iya benar. Karena apa kok menguntungkan? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kok pada fase kupu-kupu itu sangat menguntungkan? Karena indah. Boleh. Boleh juga. Ada yang lebih akurat lagi? Ayo. Belum ada yang tahu? Oh belum. Sekarang ibu kasih tahu mau? Iya. Kupu-kupu itu fase yang paling menguntungkan karena dia dapat membantu petani untuk perkawinan silang atau penyerbukan pada tumbuhan. Jadi ada tumbuhan misalnya ini apa? Jagung lah, jagung. Jagung mau ini jagung hibrida, ini jagung jenis lainnya. Ya, terus mau dikawinkan silang. Itu bisa nanti melalui bantuan kupu-kupu atau tumbuhan yang lainnya, bunga yang lain. Dia penyerbukannya dibantu oleh kupu-kupu. Jadi sangat membantu itu kupu-kupu. Makanya disebut dengan fase yang paling menguntungkan itu adalah kupu-kupu. Sudah paham ya semuanya? Kalau sudah paham, Ibu kasih lembar evaluasi mandiri. Jadinya anak-anak tidak boleh contekan, ngerjain sendiri. Oke? Ditulis namanya masing-masing. Yuk. Kurang ya? Ya, ditulis bukan kelompok sendiri ya. Oh ya, sebentar. No absennya kosongin aja nggak apa-apa. Nama panggilan boleh. Maaf ya, ini kertasnya ada yang kecil juga, maaf ya. Udah, kurang nggak? Ya, dibaca dulu, terus ditulis namanya, baca dengan teliti sebelum menjawab. Iya, jawabnya di situ, Nak. Itu kan ada bagannya, ada gambarnya, siklusnya. Iya, itu. Ingat, tidak boleh mencontek ya. Kerjain sendiri-sendiri.
Waktunya masih sangat banyak, tidak perlu buru-buru. Tulisannya rapih. Jangan banyak coretan. Oh iya, diteliti dulu, jangan buru-buru ya. Dibaca dulu. Nanti kalau buru-buru malah salah. Itu kan nanti ibu masukin nilai, ibu nilai nanti. Jangan sampai nilainya anak-anak jelek, harus teliti. Jangan lupa loh dikasih nama, oke? Boleh nama panggilan, boleh nama panjang. Nah, di situ kan ada apa namanya gambar. Itu metamorfosis pada kupu-kupu kan. Nah, di situ ada sudah berurutan. Urutannya apa saja anak-anak namain. Yang telur ya ditulis telur, yang ulat ya ditulis ulat, yang kepompong ya ditulis kepompong, sama yang gambar kupu-kupu ditulis sesuai dengan namanya. Jangan sampai kebalik. Nanti anak-anak gambar telur, anak-anak tulis kupu-kupu. Ya, harus teliti. Tidak boleh buru-buru. Berdasarkan gambar di atas, tuliskan urutan tahapan metamorfosis pada kupu-kupu dengan mengisi kotak dengan tepat. Nah, itu diisi di dalam kotaknya ya, namanya. Terus nomor 2, pada metamorfosis kupu-kupu, terdapat tahap yang dapat merugikan dan menguntungkan tanaman. Tadi sudah Ibu jelasin. Tuliskan fase tersebut dengan mengisi titik-titik di bawah ini. Yang A, fase yang dapat merugikan tanaman. Nggak usah ini, kalau tahu langsung tulis aja biar nggak dicontek temennya. Terus yang B, fase yang dapat menguntungkan tadi apa? Oke. Silakan kerjakan dulu dan dibaca dengan teliti.
Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyain sama Bu Guru kalau soalnya kurang jelas. Diva, mengalami kesulitan nggak? Oh, tidak paham ya, pintar. Waktunya masih 10 menit, 10 menit lagi untuk kegiatan inti kita ya. Jadi nyantai aja, nggak usah buru-buru. Nanti kalau buru-buru nulisnya salah. Kan udah kelas 3 harus ini, yang bagus tulisannya. Nanti ibu koreksi nanti. Ditutup, kalau sudah selesai ditutup nanti. Temennya nyontek lagi. Nggak usah, taruh ini aja, di atas meja aja, tapi ditutup. Biar nggak dicontek temennya. Oke? Yang belum selesai dikerjain dulu. Nanti kalau sudah selesai semua ya, cukup satu orang aja yang mengumpulkan, biar nggak terlalu biar nggak terlalu penuh ke depan. Nanti satu orang ngumpulin. Nanti Davi kalau sudah selesai semuanya, tunggu temennya dulu. Setelah itu dikasih Bu Guru ya. Tunggu dulu temennya. Ada yang ini? Ada yang bertanya? Ya, tunggu temennya dulu. Iya, Nak. Apanya? Iya, dikumpulin jadi satu, kasih Bu Guru biar nggak terlalu rame di depan. Sudah ada kelompok yang ini? Sudah selesai anggotanya itu? Ya, kalau sudah dikumpulin. Oke. Terima kasih. Oke, Ibu koreksi dulu sebentar ya. Kira-kira anak-anak mengerjakannya sudah benar atau belum? Hafiz, coba Hafiz ini kepompong. Iya, kupu-kupu. Iya, benar. Benar, Hafiz. Sudah benar, tapi tulisannya tolong dirapikan lagi ya, Hafiz ya. Tulisannya kurang rapih. Kasih jarak nulisnya. Ayunda sudah bagus. Iya sayang. Oh ketinggalan. Oke. Punya Dwi. Ya Dwi juga sudah benar. Ini nulis ulatnya tapi kurang tena. Besok lagi harus teliti ya. Nanda tulisannya ini kecil sekali tulisannya. Besok agak besarin dikit ya Nanda ya. Sudah bagus kok ininya. Apa sudah baik ngisinya. Cuman tulisannya kurang rapi aja. Kekecilan. Ini punya Salsa bener. Davi, terlalu besar Davi nulisnya. Besok agak kecilin dikit. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar tulisannya ya. Ini benar, sudah benar. Zandra benar. Adista, kok Zandra? Adista benar. Nazwa benar. Ya, pinter. Rita sudah benar, tulisannya bagus. Reza juga sudah benar. Gilang benar. Pinter semua loh anak-anak ibu ini. Azam benar. Rehan, tulisannya rapi lagi ya, Han. Oke. Bener semua loh, 100 semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Pinter. Cuman ibu mau koreksi sedikit tulisannya yang lebih rapi. Oke. Jangan banyak coretan. Makanya ibu tadi suruh teliti kalau nulis, hati-hati, nggak usah buru-buru ya. Oke.
Nah, sebelum Ibu nanti kasih tugas di rumah, kita ice breaking dulu deh biar semangat. Kayaknya udah pada lemes ini habis ngerjain soal. Sebentar ya. Coba anak-anak, Ibu minta berdiri semua. Iya, biar kita lebih semangat. Biar gak ada yang ngantuk. Gak usah ngantuk. Oke, lebih cepat. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi ya. Itu baru konsentrasi. Anak-anak hebat sekali. Pintar. Ada yang bisa menjelaskan ke depan sebelum Ibu menyimpulkan? Coba. Boleh maju ke depan atau duduk di situ aja, tapi jelasin sedikit aja tadi tentang metamorfosis. Ayo, siapa yang berani? Metamorfosis tadi apa pengertiannya? Coba. Ayo, nggak boleh malu-malu, harus berani. Ya, metamorfosis apa tadi, Nak? Tahapan apa? Iya, tahap pertumbuhan pada makhluk hidup dari tahap satu ke tahap yang lain dengan apa? Dengan perubahan yang sangat drastis ya. Jadi hewan yang perubahannya tidak terlalu drastis berarti dia tidak mengalami metamorfosis. Kayak sapi yang ditanyain temannya tadi itu tidak mengalami, kambing, terus apalagi bebek walaupun dia bertelur tapi tidak mengalami metamorfosis. Oke, kesimpulannya hari ini apa? Kita belajar apa hari ini? Metamorfosis pada makhluk hidup. Metamorfosis pengertiannya sudah tahu. Tadi metamorfosis ada berapa? Dua metamorfosis. Apa yang pertama? Iya, sempurna. Yang kedua tidak sempurna. Tadi yang metamorfosis sempurna mengalami berapa tahap? Terus yang tidak sempurna mengalami berapa fase atau tahap? 3, pintar sekali. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu, apalagi? Iya, apalagi? Iya, pintar. Terus yang tidak mengalami, yang metamorfosis tidak sempurna apa? Ya, pintar sekali ya. Jadi anak-anak tahu tahapannya harus urut, tidak boleh diacak. Misalkan
kepompong dulu baru telur. Itu tidak pas ya. Jadi harus sesuai urutannya. Oke? Oke, pinter sekali. Terus ibu ada tugas ini untuk anak-anak di rumah bersama orang tua. Nanti anak-anak tugasnya mengamati, ya, mengamati hewan yang ada di sekitar anak-anak yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nanti ditulis di buku tulisnya masing-masing. Saya menemukan hewan apa, terus mengalami metamorfosis apa. Oke, siap? Bersama orang tua. Pinter, paham? Oke. Kalau sudah, ibu kasih kertas selembar nanti untuk pengamatan di rumah ya. Bersama orang tua ditulis namamu siapa, terus orang tuanya namanya siapa gitu ya. Nanti ditulis di sini. Dimasukin tas boleh. Nanti di lembar yang kosong ini ya, ditulis pakai penggaris biar rapi. Bersama orang tua. Kurang nggak? Iya, sebelah sini belum ya. Oke, anak-anak, setelah tadi sudah ibu kasih tugas di rumah bersama orang tua, sekarang anak-anak ibu kasih lembar refleksi. Anak-anak nanti ekspresikan ekspresi anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak selama pembelajaran bersama Bu Guru. Kalau senang berarti anak-anak gambar emotikon senang ya, tersenyum, terus di bawahnya senang. Kalau misalnya kurang senang, sedih, berarti di gambar sedih ya. Bisa? Ibu bagi. Ya, digambar ya. Anak-anak senang atau kurang senang. Oke. Iya, Nak. Oh, kurang satu. Di sini ya. Iya. Iya. Atau boleh dengan tulisan, misalkan hari ini saya merasa senang belajar dengan Bu Maya, boleh, oke? Emotikon tapi dikasih keterangan ya. Saya senang karena belajar. Ya. Kenapa? Iya, boleh. Yo. Iya, Nak, pinter. Dikasih nama biar Bu Guru tahu itu dari siapa gitu kan. Nanti kan itu untuk evaluasi Bu Maya. Dah, Ibu nggak lihat lah. Coba anak-anak selesaikan dulu. Nanti dikumpul aja ke depan, Ibu bacain. Boleh dengan tulisan ya, boleh ditambah tulisan. Ya. Selesai, Bu. Ya, tunggu temennya. Oke.
Oke, yang sudah tidak boleh berebut ya. Boleh dikumpul ke depan. Secara bergantian biar nggak rebutan tempat. Oke, terima kasih. Kalau sudah, duduk kembali ke tempatnya. Jadi ini ya. Nah, boleh duduk kembali. Ini Bu, dari saya Bu. Nah, terima kasih. Yuk, duduk kembali. Nah, sudah ada yang belum dikumpul? Terima kasih. Siapa lagi salsa ya? Belum ya? Oke, yang lainnya duduk yang rapi. Rifki, aku senang karena aku bisa belajar. Terima kasih. Dwi Aryani, hari ini aku senang belajar dengan Bu Maya. Sangat bahagia. Terima kasih Bu Maya, sama-sama. Ayunda, aku sangat senang belajar bersama Bu Maya. Terima kasih. Siapa ini? Diva. Senang ekspresinya. Oke, Aska senang. Nanda senang. Salsa ya? Salsa senang menambah ilmu pengetahuan. Sangat seru, senang sekali. Terima kasih Bu Maya, sama-sama Salsa. Gilang, saya senang sekali. Terima kasih Sinta, saya merasa pusing. Oh, pusing Nak, kenapa Nak? Sakit ya? Masih sakit ya? Oh, ya udah. Belum sarapan apa? Besok sebelum berangkat sekolah, sarapan dulu ya. Jadi nggak pusing kalau waktu belajar, oke? Terus ini siapa ini? Nggak dikasih nama. Sangat senang. Dikta senang. Senang karena belajar. Nando, terima kasih. Reza senang. Dinda senang. Oke, Azam senang. Wah, semuanya senang semua. Berarti pembelajaran kita hari ini sangat seru ya? Oke, terima kasih buat anak-anak semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran Bu Guru hari ini dengan baik. Oke, sekarang sebelum kita pulang, berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya memimpin doa. Siap-siap ya. Tasnya disiapkan. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru pilih yang paling rapi,
Kelompok berapa? Kelompok 2 boleh pulang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelompok 4. Kelompok 1. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Kelompok 3. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Hati-hati. Waalaikumsalam.